Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya, dimanapun Anda berada, khususnya Desa Wanajaya. Kembali lagi bersama saya Diatna di podcast T2NG Production. Jadi hari ini tetap dalam konteks Pilkada Desa Wanajaya. Nah, kebetulan kemarin itu banyak permintaan dari teman-teman kita semua untuk mewawancarai atau tanya jawab tentang program-program dari ketiga calon tersebut. Jadi kebetulan saat ini saya sudah ada di kediaman Kang Rianto, yang biasa sebut sih Kang Odoy, kalau saya nyebutnya Kang Odoy ya. Jadi kita akan bahas pelan-pelan, santai aja, ngobrol santai dengan Kang Odoy mengenai dari visi dan misi dan program-program kerja nantinya ketika misalkan mudah-mudahan Bapak Odoy terpilih menjadi Kepala Desa Wanajaya untuk periode tahun 2021 sampai 2028 ya, 2008. Jadi kurang lebih 6 tahun. Jadi di sebelah saya sudah ada Kang Odoy. Ya Doy. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi selama pandemi ini selain kesibukan kampanye ngapain Doy? Kesibukan selain kampanye paling ngontrol usaha. Menurut saya. Iya, kebetulan punya usaha dimsum. Dimsum ya? Ya. Jawara dimsum itu ya Doy ya? Jawara dimsum. Jawara dimsum. Baik. Jadi kita akan ngobrol sedikit tentang visi misi. Jadi semoga teman-teman yang nantinya melihat video ini bisa memilih pemilih atau pemimpin yang nantinya akan memimpin teman-teman khususnya Desa Wanajaya 6 tahun ke depan. Jadi ini ada sedikit visi misi, dan di misi ada 10 poinnya Doy ya. Ya, ada 10 poin di misi, dan di visi kita langsung bahas aja bersama-sama teman-teman ya. Di sini kita punya misi bersama memajukan Desa Wanajaya yang jujur, adil, sejahtera, berbudaya cepat tanggap, dan berakhlak mulia. Nah, untuk visi ini kalau misalkan Kang Odoy boleh jelaskan secara rangkum saja, bersama memajukan Desa Wanajaya yang jujur, adil, sejahtera, berbudaya cepat tanggap, dan berakhlak mulia itu menurut Kang Odoy seperti apa? Jadi sebelumnya saya sambut dulu ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan tadi tentang visi ya, memajukan Desa Wanajaya dengan budaya cepat tanggap. Jadi maksudnya masyarakat kan butuh segala sesuatunya kan harus cepat. Betul. Dan kita harus menanggapinya dengan ramah dan tamah gitu. Betul. Iya. Jadi pelayanannya harus dengan cepat dan harus ditanggapi dengan segera mungkin. Dan bila mana ada sesuatu yang terjadi di masyarakat, kita mendahulukan musyawarah dulu. Musyawarah dengan akhlakul karimah. Jadi dengan keadaan yang baik, dengan bicara yang baik, dengan musyawarah yang baik tentunya. Betul. Berarti kurang lebihnya seperti itu, cukup jelas rangkumannya. Jadi di sini ada misi, ada 10 poin yang tentunya di sini sudah dibentuk dengan sedemikian rupa ya. Jadi untuk misi Doy, saya mau tanya tentang visi poin nomor 1. Ya. Ini di sini ada meningkatkan pelayanan surat menyurat administratif terutama kependudukan dengan ramah tamah, cepat, dan tanpa biaya apapun. Jadi bisa dijelaskan secara rangkum saja. Oke. Jadi misi yang pertama dari saya tuh kan melayani surat menyurat dengan yang utama tuh yang di bidang kependudukan. Jadi surat menyurat kan banyak Pak ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi ada misalnya surat keterangan janda, surat keterangan duda, surat keterangan belum menikah, dan di situ yang paling utama adalah kependudukan. Kependudukan itu ada KTP, KK. Jadi masyarakat Wanajaya tuh tidak jauh-jauh dari surat kependudukan. Contoh misalkan ada salah satu warga kita melahirkan anak. Nah, anaknya kan dimasukin ke dalam KK. Karena sekarang tuh untuk masuk sekolah harus ada KK syaratnya Bapak Ibu. Jadi nggak jauh-jauh dari bikin perubahan KK, misalkan anaknya sudah besar
terus menikah kan keluar dari KK, balik lagi bikin KK, terus ada yang udah 17 tahun bikin KTP baru, ada yang KTP-nya rusak dibikin jadi baru. Nah, itu ketika saya nanti menjabat selama 6 tahun akan digratiskan Bapak Ibu. Akan digratiskan tanpa dipungut biaya apapun. Jadi seperti itu, Kang. Seperti itu Kang, lebih ya. Betul. Baik. Cukup singkat. Harusnya ya mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya arti dari visi dan misinya. Di poin kedua ini saya baca mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat, tepat tanpa adanya pungli. Jadi itu maksudnya saya ingin membuat pemerintahan kita tuh jujur gitu. Jadi bukan hanya sekedar jujur dan di situ transparansi. Kan ada sumber dana desa tuh banyak Bapak Ibu ya. Ada dari DD, ada ADD, BKU, Banprop dan juga Bandes dari aspirasi para dewan. Jadi misalkan turun dari pusat nih, dana-dana desa, bantuan desa, di situ kan datang nih dananya sekian ratus juta misalkan, bahkan sekian miliar. Nanti akan saya paparkan, akan saya transparansikan, akan saya umumkan kepada masyarakat bahwa dari pusat segini nih, misalkan 1 miliar. Nah 1 miliar itu buat apa aja sih? Misalkan buat pembangunan coran, misalkan buat infrastruktur yang lain, atau buat di bidang olahraganya. Jadi nanti alokasi-alokasinya itu akan ditransparasikan, akan dikasih tahu ke masyarakat. Lewat apa ngasih taunya? Yang pertama lewat media Bapak Ibu. Karena sekarang zamannya media, orang buka Facebook, orang bermedia sosial. Jadi nanti akan di situ akan terlihat semua dananya dari mana dan dibangunkan untuk apa. Lalu saya pribadi nanti akan pasang spanduk, Pak. Pasang spanduk ketika dana sumber-sumber dana untuk desa yang dirangkum jadi APBDes nanti akan dipaparkan dalam spanduk. Contoh dipasang di Pasar Wanajaya, jadi masyarakat bisa lihat di situ. Masyarakat bisa lihat secara transparansinya dana-dananya dari mana dan alokasinya buat apa. Jadi kayak gitu, dan nanti setelah itu turun dananya kan harus segera direalisasikan Bapak Ibu. Jangan sampai dana dari pusat didiamkan saja. Harus segera direalisasikan agar terbangun. Nah, di situ makanya dituliskan cepat dan tepat. Nah, di situ supaya cepat dan tepat ya harus segera direalisasikan dari sumber dana yang tadi. Untuk alokasi apa-apanya paling segitu. Kang Yata. Baik. Cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, untuk di poin ketiga, Ya. nanti mungkin santainya agak di belakang aja Kang Odoy. Oke. Nanti agak di belakang aja. Nah, di poin ketiga ini ada misi dengan apa ini? Saya baca mengedepankan musyawarah mufakat yang berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa. Oke. Seperti itu. Poin 3 tuh kan musyawarah ya. Musyawarah. Jadi lebih ke musyawarah, yang namanya desa lebih diutamakan musyawarah Bapak Ibu. Misalkan antar pemerintah desanya nih, misalkan dana turun kan dari pusat. Nah, ketika dana turun dari pusat, kita musyawarahkan dengan pemerintah desa, dengan tokoh masyarakat dan juga BPD-nya. Ini alokasinya buat apa? Misalkan dicor besinya kayak gimana, pekerjanya siapa. Jadi di situ dimusyawarahkan. Itu dengan pemerintah desa. Dengan masyarakat desa, misalkan gini, ada salah satu masyarakat nih antara A dan B berantem. Nah, berantem kan di situ terjadi konflik. Nah, harusnya jangan sampai ke ranah hukum dulu, jangan sampai ke kepolisian dulu, tapi didatangkan dulu musyawarah di desa. Jadi di situ kepala desa hadir memusyawarahkan antara masalah si A dengan si B. Nah, baru di situ akan terjadi musyawarah mufakat. Di situ akan terjadi musyawarah mufakat, kesepakatan bersama. Kalau bisa jangan sampai ke ranah hukum Bapak Ibu. Terus ada lagi masalah-masalah misalkan got ya kan. Ketika saya belusukan kemarin-kemarin banyak masyarakat yang masalah got. Kadang misalkan si A, si B jalurnya bener nih gotnya, ternyata mentok di si C nggak bisa kan, nggak bisa diajak damai. Terus dikasih tahu sama si B, nanti berantem Bapak Ibu. Makanya di situ hadirlah kepala desa untuk menengahi supaya jangan berantem. Jadi seperti itu. Jadi selalu mengedepankan musyawarah. Mengedepankan musyawarah
ketimbang langsung ke jenjang yang lebih tinggi seperti ke Kapolsek dulu, jangan sampai ke sana. Kayak gitu. Baik. Tadi poin 3 sudah dijelaskan. Ada poin keempat, saya baca dengan meningkatkan kinerja aparatur desa dan mengaktifkan seluruh perangkat desa dengan tugas pokok masing-masing. Nomor poin 4 ya? 4, poin 4. Gimana? Meningkatkan kinerja aparatur desa dan mengaktifkan seluruh perangkat desa dengan tugas pokok masing-masing. Jadi yang namanya kemajuan desa itu bukan hanya kepala desanya Bapak Ibu, tapi aparatur desanya dan juga masyarakat desanya. Maka dari itu ketika saya nanti menjabat jadi seorang kepala desa, berarti membina aparatur desanya nih supaya benar. Jadi setiap orang tuh bisa dibina Bapak Ibu. Kalau misalkan ternyata tidak bisa dibina, ya mau apa lagi? Berarti kan harus diganti. Ada pergantian supaya diganti yang lebih baik. Karena pada dasarnya aparat desa tuh harus bekerja dengan baik, harus bekerja dengan sungguh-sungguh melayani masyarakat Bapak Ibu. Dan saya pengen itu bekerja sesuai tugas pokoknya masing-masing. Jangan wakil bekerja kerjaannya RT, RT bekerja kerjaannya wakil, ataupun sebaliknya sekdes ngerjain kerjaannya bendahara, bendahara ngerjain kerjaannya sekdes. Jadi jangan kayak gitu Bapak Ibu. Jadi harus rapi, harus terstruktur, dan bila mana ternyata sumber dayanya kurang, akan dikasih pelatihan-pelatihan, akan dikasih masukan, akan dikasih bina untuk aparat desanya, supaya melayani masyarakatnya pertama lebih cepat, lebih efisien, dan yang paling penting ramah Bapak Ibu. Karena ketika aparatur desanya ramah, nanti masyarakatnya pun enak. Tuh. Seperti itu Kang Yatna. Baik, lanjut ke poin 5 ya. Ya, nanti kita santai di belakang ngobrol santainya. Yang di poin 5 itu meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, pertanian, kesehatan, olahraga, dan kebudayaan di desa. Oke, seperti itu. Jadi memang Wanajaya tuh termasuk salah satu desa yang memang tertinggal Bapak Ibu ketimbang desa-desa lain. Contohnya kita bandingkan dengan Desa Mariuk, kita bandingkan dengan Desa Rancasari. Kebetulan kan saya punya usaha salah satu cabang di Rancasari ya. Kebetulan sudah kenal dekat Kang Yatna dengan ketua Karang Tarunanya Kang Vicky, terus kenal juga sama Pak Lurahnya di sana. Jadi memang di Rancasari itu dia ada cator yang berplat merah untuk ngangkutin sampah-sampah. Ya, itu kan artinya meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pengelolaan sampah. Terus di bidang perairannya untuk mengairi perairan pertanian di sana. Nah, itu sudah bagus Kang Yatna. Sudah bagus, dan desa lain mah memiliki pintu air. Jadi pintu air kan fungsinya buat nampung air supaya debitnya tinggi terus ngalirin ke sawah-sawah. Nah, itu kan termasuk meningkatkan sarana dan prasarana. Betul. Di desa lain punya gor Bapak Ibu. Kenapa di desa Wanajaya tidak bisa punya gor kan? Nah, makanya ketika nanti saya menjabat, insya Allah akan pengajuan gor. Pengajuan gor, karena pada dasarnya setiap desa itu memiliki hak untuk pengajuan desanya, untuk kemajuan desanya. Karena satu kabupaten itu kurang lebih 200 desa dan semuanya ingin maju. Semuanya ingin maju. Banyak pengajuan-pengajuan di sana. Makanya kenapa kok Wanajaya tertinggal? Karena pengajuannya kurang Bapak Ibu. Pengajuannya kurang, dan insya Allah mudah-mudahan ilmu saya bisa untuk pengajuan-pengajuan tersebut. Mudah-mudahan relasi yang saya punya bisa memudahkan pengajuan-pengajuan tersebut. Jadi alhamdulillah saya memiliki relasi Bapak Ibu. Memiliki relasi langsung dengan Pak Wakil Bupati, yaitu Pak Agus Maskur Kang Yatna. Terus punya relasi juga sama Kang Heri, Ketua Karang Taruna Kabupaten, sama kenalan-kenalan dewan Bapak Ibu. Jadi maksudnya kenapa relasi-relasi tersebut? Karena ketika kita memiliki relasi dengan orang yang di atas, istilahnya kepala desa kan paling bawah Bapak Ibu. Ketika memiliki relasi-relasi yang di atas, ketika kita ingin meminta pengajuan seperti cator, seperti ambulan plat merah, seperti gor, seperti lapang-lapang yang lain. Nah, itu akan dipermudah Bapak Ibu. Yang namanya kenal kan pasti akan dipermudah, akan diprioritaskan, paling kayak gitu Kang Yatna. Betul. Yang pasti seperti itu Bapak Ibu. Tapi tadi ada yang sedikit ketinggalan, ya. Itu mengenai kesehatan. Oh iya, kesehatan kan tadi kan mobil ambulan plat merah. Di desa lain memiliki mobil ambulan plat merah. Jadi nanti saya akan pengajuan mobil ambulan plat merah tersebut, dan saya pribadi kan alhamdulillah memiliki
3 mobil Kang Yata. 3 mobil. 3 mobil tersebut ketika saya menjabat, insya Allah akan dipakai buat masyarakat Kang Yata. 1 mobil kol buntung buat dipakai bawa jenazah, buat dipakai bawa orang yang meninggal. Mobil yang 2 yang tertutup, insya Allah bisa buat dipakai orang kalau misalkan lahiran, kalau misalkan lagi sakit kayak gitu, insya Allah dipakai. Dan di Wanajaya kan punya Pemdes 1, punya mobil merah 1. Jadi ketika saya menjabat, alhamdulillah Bapak Ibu punya 5 mobil. Yang 3 punya saya pribadi, yang 2 punya desa. Dan akan pengajuan lagi 1 mobil plat merah ambulan. Jadi nggak rebutan Bapak Ibu. Jadi orang saling rebutan, misalkan ke sakit, mobilnya ngan aneh si jiripu. Jadi insya Allah mobilnya ana 5 berarti, ditambah siji karo ambulan. Bagus, program-program yang menarik. Jadi lanjut ke poin 6. Ini agak menarik nih sebenarnya. Menciptakan desa berbasis teknologi, internet untuk tercapainya kemajuan desa yang cepat dan unggul. Jadi saya kan basicnya komputer ya, Bapak Ibu. Di sini bagi yang belum tahu, saya dulu SMK-nya di jurusan komputer. Lalu ngambil lagi S1 di jurusan komputer juga. Dan sedang studi S2 juga, cuman itu mah jurusan manajemen. Tapi S2-nya belum lulus Bapak Ibu. Jadi maksudnya karena saya basicnya komputer, di situ yang pasti saya memanfaatkan ilmu saya di bidang komputer untuk kemajuan desa. Jadi kalau misalkan dibuat sistem informasi untuk pelayanan publik yang ada di masyarakat desa, termasuk untuk transparansi dana-dana tersebut, nanti bisa diakses melalui gadget masing-masing Bapak Ibu. Jadi untuk mempermudah data-data, misalkan dia lagi wingi oli bantuan, singke mah ora kan kenang datanya Bapak Ibu. Karena datanya simpang siur. Nah, makanya nih kita dibuatlah teknologi untuk mempermudah data-data tersebut. Jadi ora simpang siur maning, jadi gampang kok nggoletane. Jadi Pak RT ke ora pegel ngedatane terus ya. Terus aparat desa ora kangelan ngedatane. Jadi insya Allah bakal dibikin sistem informasi Kang Yatna. Betul. Dibikin sistem informasi di pemerintahan desa. Baik, itu tadi di poin ke-6. Sekarang kita lanjut ke poin ke-7. Ini juga menarik nih. Meningkatkan kesehatan, kebersihan lingkungan, serta mewujudkan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah. Jadi pemerintah pusat tuh memiliki program kesehatan. Salah satunya BPJS dan KIS. Kalau BPJS kan bayar unggal bulannya ya Bapak Ibu, unggal bulannya bayar. Cuman ana siji program KIS, Kartu Indonesia Sehat, memang program sing pusat, pun ora bayar sama sekali. Ditunjukaken nganggo wong sing memang bener-bener orang mampu. Nah, ning Wanajaya ku Kang Yatna ya, data-datanya akeh sing ora valid. Antara kartu KIS, KK karo KTP. Ketika ora pada, ora cocok kuwi diblokir kartune. Ora bisa diaktif namaning. Primen supaya diaktif namaning, gawe maning kan. Gawe maning sing awit awal, syarat-syaratnya lumayan akeh, minimal KWH-nya 450 watt Kang Yatna. Jadi jare Dinas Sosial Kabupaten Subang iku lamun pengen gawe kartu KIS minimal 450 watt umae. Terus ana syarat-syarat sejene. Nah, kuon KB dibantu nih pemerintah desa syarat-syaratnya supaya bisa duwe kartu KIS. Ketika wis jadi kan bisa dimatotnya nganggo wong desa. Nganggo masyarakat desa, misalkan jeting bating sakit ya pengennya mah aja ya Bapak Ibu, pengennya mah sehat terus. Tapi kan misalnya sakit ya digawa ning PMC, dioperasi tumor kayak lagi wingi wong babakan liyo. Alhamdulillah KIS aktif. Jadi orang metukna biaya sama sekali Bapak Ibu. Dioperasi tumore alhamdulillah orang tanpa biaya sama sekali. Misalkan dia lebih parah digawa nih Siloam, lamun dua kartu KIS tanpa biaya sama sekali Bapak Ibu. Dan kuan pemerintah desa ketika saya menjabat bakal dibantu digawe kartu KIS datane sing bener, persyaratannya sing bener, arane kira pada supaya bisa diaktifna KIS kayak kuan Bapak Ibu. Salah satunya kue terus puskesmas Wanajaya kan anak puskesmas ya. Nah, kenapa kok kayaknya kurang laku? Apakah karena bangunannya, apakah karena pelayanannya, apakah karena apane lah? Intinya mah kita pengen memperbaiki puskesmas supaya diminati, supaya masyarakat bisa dilayani. Nah, terus balik maning mau sing kaya mobil ambulan, sing kaya mobilnya kita pribadi keluarganya bakal dipakai nganggo ning desa.
nganggo apa sih? Nganggo kesehatan masyarakat lah. Kesehatan masyarakat. Terus misalkan masyarakatnya sehat je, tapi lingkungannya buruk, lingkungannya akeh sampah, lingkungannya kotor. Nah, makanya kita pengen nyontoh salah satu nih Desa Rancasari. Kue anak pengelolaan sampah bagus. Anak catur plat merah ngangkuti sampah-sampah. Jadi misalkan setiap gang atau setiap RT anak tempat pembuangan sementara. Kok diangkutin nih pemerintah nih aparat desa, diangkutin nih catur-catur kok dibuang nih tempat pembuangan akhir. Nah, tempat pembuangan akhir ini ngendi? Nah, kok kita dirapat enggak? Karo masyarakat desa ya balik maning kan sing mau. Lebih diutamakna musyawarah. Jadi insyaallah mudah-mudahan pengelolaan sampah pun bisa apa? Bisa dibangun Bapak Ibu, bisa dibangun dan bisa direalisasikan. Betul, baik. Itu tadi poin ke-7 Kang Odoy, ini poin ke-8. Mewujudkan badan usaha milik desa atau BUMDes dan desa wisata untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Oke. Yang namanya ingin mensejahterakan masyarakat kan kita tidak bisa mensejahterakan masyarakat. Itu kan tergantung masyarakatnya. Tapi balik lagi ketika tergantung masyarakatnya, kalau tidak ada lowongannya kan susah. Kang Yatna. Nah, makanya di situ hadirlah sebuah BUMDes, badan usaha milik desa. Tapi jela kasih ngelolane, langkah unit-unit usahane. Nah, alhamdulillah kita ke basicnya dagang Kang Yatna. Kita basicnya dagang dan alhamdulillah kita 10 karyawan, 5 cabang. Jadi kita pengen ana unit-unit usaha sing ana ning BUMDes dikelola ning BUMDes karo Karang Taruna kira oli keuntungan. Nah, keuntungan kuan digunakan nganggo uang kas desa dan dipergunakan nganggo masyarakat desa. Kayak gue contohnya mau desa wisata aja unit usahane. Jadi kita pernah ndeleng salah satu desa ning Jawa Tengah. Ning Jawa Tengah terus Pak Ganjar teka, Pak Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah si dak kunjungan mono ning desa wisata pun percis kayak Wanajaya Bapak Ibu. Percis kayak Wanajaya akeh sawae ning kono dibangun tempat wisata. Foto-foto lamun ning kene mah kayak ning Pegadaian Barat kah apa sih? Oni Parem. Iya. Oni Parem. Iya ning kono digawe desa wisata tapi kian lebih nyontohnya kayak desa wisata sing Jawa Tengah. Ana spot-spot foto. Nah, aku ning kono kan didelai karcis tiket, Bapak Ibu. Didelai karcis tiket dan kabar gembiranya khusus sing duwe KTP Wanajaya kuon manjingnya gratis Bapak Ibu. Kambiran wong Wanajaya bisa mancing ning tempat desa wisata kuwen ora bayar maning. Jadi misalkan desa Tanjung Rasa, desa Batang, ya waya bayar dah bongkane duduk KTP Wanajaya. Nah, kono kan misalkan sing tukang dagang bakso, sing tukang dagang mie ayam bisa dagang ning kono. Ana masukkan maning sing masyarakat bahwa Wanajaya kan ana loro pasarane aja. Malam Selasa karo malam Kemis. Nah, malam Selasa maning desa ning pasar, malam Kamis bisa nih desa wisata, kue nih sawah-sawah pun. Sing penting orang ganggu sawah. Sing penting orang ganggu sawah. Kok caranya ke Primben, insya Allah kita wis anak cara-caranya Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan terrealisasikan. Nah, terus nih kono kan membuka lowongan pekerjaan. Bocah-bocah nom sing durung menggawe bisa menggawe mengelola desa wisata kuwen. Apakah ada di apane atau ada di apane, intinya mah membuka lowongan pekerjaan, membuka lowongan para pedagang khususnya wong Wanajaya, ning kono ana lapak dan kita dikhususkan wong Wanajaya dimin. Aja sampai desa-desa Batur dagang ning Wanajaya, wong Wanajaya ini hanya bisa ndeleng. Hanya bisa ndeleng. Jadi, ayo mangga para pedagang. Kayak gue Bapak Ibu para pedagang bisa dagang ning kono. Salah satu unit usaha. Terus unit usaha kelorone dogasin Bapak Ibu. Jadi kita sampai mikirin dogasin. Dogasin iku ada bisa ning Wanajaya ki sing gawe ning dogasin. Nah, gue pengen dikelola ning BUMDes. Dikelola ning BUMDes, dipai izine, dipai label halal BPOM supaya bisa dikemas dengan bagus, terus dijual di minimarket bisa gue jadi produk asli Wanajaya, bahkan bisa jadi produk asli Kabupaten Subang. Nah, adapun inovasi-inovasi dogasinnya kayak apa? Ya aku ada pelatihan-pelatihan. Anak pelatihan gawe dogasin, bungkus dogasin sing rapi. Jadi pun bisa jadi salah satu unit usaha ning BUMDes. Amin. Terus ada mana unit usahanya sih gimana? Ya kuan ning bidang olahraga kan kita pengen pengajuan 2 gor. Ketika anak gore kan itu bisa jadi unit usaha ning BUMDes. Jadi anak telu Bapak Ibu. Kayak gue. Kurang lebih.